Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fihi, raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengangkat derajat manusia dari lembah kainahan menuju puncak kemuliaan insya Allah. Baiklah, sebelum kami menuju ke materi, pertama-tama perkenalkan nama saya Nurul Fasila selaku moderator pada kesempatan kali ini. Adapun teman-teman saya, yang pertama Sukmawati, yang kedua Muhammad Faisal, yang ketiga Rahmawati, yang keempat Andi Marsal Husain, dan yang kelima Hasma. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk membacakan materinya. 1. Pengertian nilai-nilai publik. Nilai publik telah dideskripsikan sebagai konstruksi sebuah refleksi dari preferensi yang diekspresikan secara kolektif, dimediasi secara politis dan dikonsumsi oleh warga negara, diciptakan tidak hanya melalui hasil tetapi juga melalui proses yang dapat menghasilkan kepercayaan atau keadilan. 2. Sumber-sumber nilai publik. Pancasila memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat, diantaranya nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai memiliki sifat normatif dan nilai tersebut berfungsi sebagai daya dorong atau motivasi. Pancasila berisi 5 sila yang hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Urgensi nilai-nilai publik. 1. Nilai menjadi sebuah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia lahir dan batin. 2. Nilai menjadi wujud konkret yang menuntun sikap dan tingkah laku seluruh aktor dalam pemerintahan hingga masyarakat. 3. Nilai senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Hal itu merupakan pentingnya suatu nilai-nilai menjadi sebuah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia lahir dan batin bagi kehidupan. 4. Peran nilai publik bagi kebijakan dan pelayanan. Dalam pasal 4 dijelaskan tentang peran nilai pelayanan publik dalam suatu kebijakan antara lain: 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipasi dan tidak diskriminatif, 7. Keterbukaan dan akuntabilitas, 8. Ketepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 5. Indikator penilaian kesuksesan organisasi sektor publik. 1. Efisiensi, efektivitas, dan keterjangkauan layanan oleh masyarakat. 2. Program-program yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat. 3. Kemampuan pemimpin organisasi oleh pemimpin. 4. Mengurangi ketergantungan dan meminimalis beban masyarakat. Nilai-nilai birokrasi. Implementasi nilai-nilai birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan atau administratif antara lain: yang pertama, bersih; kedua, kompeten; dan ketiga, melayani. Dan aspek kultur dalam birokrasi. Budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi, nilai keyakinan, pengetahuan, dan pengalaman kehidupan yang terinternalisir ke dalam pikiran. Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan setiap anggota dari sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi. Dari materi yang telah dibacakan oleh teman saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai publik sebagai kerangka kerja yang membantu kita terhubung dengan apa yang kita yakini bernilai dan membutuhkan sumber daya publik bersamaan dengan cara untuk memperbaiki pemahaman tentang esensi nilai publik. Nilai publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerangka kerja pengelolaan layanan publik untuk menghasilkan suatu layanan yang bernilai
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebanyakan nilai yang berperan membimbing perilaku pembuat kebijakan dapat disarikan menjadi 5 kategori, yaitu nilai politik, nilai organisasi, nilai pribadi, nilai kebijakan, dan nilai ideologis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu jelaskan urgensi nilai-nilai publik. Menurut saya, dari ketiga nilai itu saling berhubungan dan satu sama lain. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia dan berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat batinlah sebagai pedoman manusia bertingkah laku. Dengan demikian, nilai dapat diartikan sebagai sifat kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Efektivitas organisasi dengan kompetensi yang mumpuni, kesuksesan badan-badan pelayanan umum dalam menciptakan nilai-nilai publik yang sangat ditentukan oleh efektivitas organisasi yang dikelola dengan kompetensi pegawai yang tinggi. Untuk mencapai kapasitas organisasi yang tinggi, tentunya pimpinan organisasi perlu terus membebani dan mengembangkan kemampuan para staf, termasuk para pegawai yang terlibat langsung dalam penyediaan barang atau jasa publik. Adanya inovasi dan kreativitas karyawan sangat diperlukan oleh organisasi sektor publik dalam membuat pelayanan publik menjadi lebih berkualitas serta lebih berorientasi pada masyarakat. Menurut Moore 1995, kesuksesan organisasi sektor publik diukur dari yang pertama, efisiensi, efektivitas, dan keterjangkauan layanan oleh masyarakat. Yang kedua, program-program yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang ketiga, kemampuan pimpinan organisasi publik dalam mengaktualisasikan visi dan misi organisasi ke dalam sasaran dan tujuan organisasi yang dapat diukur. Yang keempat, mengurangi ketergantungan atau minimalisasi beban masyarakat. Pasal 200 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu berbunyi, dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Adapun pendapat bahwa penyusun draft RUU pemilu hanya lupa memasukkan ketentuan tersebut. Ia mendukung TNI atau Polri dapat menggunakan hak pilihnya, tetapi tidak untuk saat ini, dan kondisi objektif baik secara politik, kultural, dan kelembagaan, serta infrastruktur untuk memberikan kepercayaan publik terhadap pemberian hak pilih bagi anggota TNI Polri belum sepenuhnya hadir saat ini. Bisa dikatakan, trauma politik kita akibat dwi-fungsi ABRI itu belum sepenuhnya pulih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Pasal 4 ini dari Undang-Undang Pelayanan Publik secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintah itu sendiri. Dan ada beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, salah satunya adalah Pasal 4 tentang peran nilai pelayanan publik dalam suatu kebijakan yang isinya 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipasi dan tidak diskriminatif, 7. Keterbukaan dan akuntabilitas, 8. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jelaskan maksud dari ketiga nilai tersebut. Itu berarti
bersih dari KKN dan tidak politisasi, sementara kompeten yang artinya berkemampuan untuk melaksanakan amanah. Sementara melayani artinya selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga memfasilitasi investasi agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan hubungan antara budaya dan nilai-nilai publik. Jawabannya, mempunyai hubungan yang erat karena kebudayaan terbentuk berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat melalui hubungan sosial. Suatu masyarakat yang taat menjalankan norma yang berlaku akan menghasilkan nilai yang baik dan dampak itu akan menghasilkan kebudayaan yang baik pula. Beberapa contoh nilai publik yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik. Yang pertama, masyarakat yang sejahtera yang bebas dari kemiskinan. Yang kedua, pemerintahan yang bebas dari korupsi. Yang ketiga, menjaga hak-hak asasi dan martabat manusia. Yang keempat, menginspirasi masyarakat untuk memiliki budaya yang tinggi. Yang kelima, peningkatan kesadaran masyarakat atas budaya lalu lintas dan lain-lain. Adanya dukungan legitimasi yang kuat, paradigma penciptaan nilai publik dibangun atas pandangan bahwa nilai publik dapat dicapai apabila kegiatan organisasi mendapat dukungan formal dan politik yang kuat. Karena semakin kuat dukungan politik, semakin besar kemungkinan tercapainya nilai publik yang diharapkan. Dukungan politik bisa diperoleh dari wakil rakyat sebagai pembuat kebijakan publik dan atau pemberi dana atau donor. Yaitu ketidaktahuan akan konsep public management, tidak terbangunnya organisasi pembelajar pada jajaran organisasi pemerintah, dan sikap arogansi serta gaya manajemen yang tertutup membuat banyak pejabat publik di jajaran eksekutif dan legislatif yang tidak mengenal konsep public manajemen dan apa yang disebut nilai publik, apalagi untuk memperlakukan warga sebagai pelanggan. Upaya yang terbaik dan lebih efektif adalah mempersyaratkan penguasaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Contohnya yaitu Program Inovasi Dasar Desa (PID). PID merupakan program pembangunan dalam bentuk perbaikan mutu hidup yang mencakup aspek peningkatan kemampuan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau SDM. Aparatur pemerintah berbasis iptek yang berfokus pada potensi dan sumber daya lokal dan aspek pasar. Dengan program ini dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pendapatan dengan menetapkan tujuan yang jelas dan pencapaian secara rasional. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.